Sekarang udah waktunya kita untuk langsung praktek. Benar, udah tanpa basa-basi lagi nih. Saya udah gemes banget pengen memberikan kamu materi emas di hari ini. Seemas apa materi di hari ini? Ya udah, kita langsung praktekin yuk. Ini daging banget nih. Ini pas buat hidup kamu. Halo semuanya, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Bener, saya bener-bener udah semangat banget nih, udah gak sabar pengen membagikan sebuah materi emas yang udah saya pikirin lama. Tapi saya pengennya ngebaginya di hari ini. Saya tidak peduli apa yang menjadi masalah hidup kamu, maaf, tapi saya peduli adalah kamu tetap menjadi sahabat saya. Karena izinkan saya untuk langsung mengajak kamu bermain di hari ini, karena permainan ini akan merangkul hidup kamu dan mengeluarkan hidup kamu seizin Tuhan dari masalah apapun yang sedang kamu alami. Ini emas nih. Permainan ini saya beri nama tampar bibir kita. Waduh, ini udah mulai ngaco nih, Mas. Mana ada orang-orang di luar sana ngasih motivasi, inspirasi, tampar bibir kita? Ya sakit dong, Mas. Gimana sih? Bukan. Makanya dengerin dulu. Saya nggak nyuruh nampar bibir kamu kok. Yang saya suruh adalah tampar bibir kita, tapi pakai perkataan. Nah, ini nih menarik. Gini. Pernah nggak sih kita ngerasa jengkel? Ngerasa jengkelnya bukan sama orang, tapi ngerasa jengkelnya justru sama diri kita sendiri lagi. Iya. Ngerasa jengkel, kenapa kok dalam diri kita ini kayaknya dapat sesuatu hal tuh gak pernah memuaskan gitu loh. Pernah atau tidak kita ngerasa bahwa hidup kita ini dikendalikan sama orang lain terus. Kenapa hidup kita ini kayak gak ada nyawanya, yang ada cuman kaki melangkah dari hari ke hari, napas yang keluar masuk dari waktu ke waktu, ya tapi gitu aja Mas, saya kayak gak punya nyawa. Betul apa tidak? Bahwa dalam hidup kamu, belakangan ini seperti manusia yang hidup sih, tapi gak ada nyawanya, mohon maaf. Tahu penyebabnya apa? Karena kamu lupa bahwa permainan ini yang harusnya kamu lakukan dalam hidup sehari-hari. Yuk, sekarang tanpa banyak basa-basi kita langsung main aja. Saya akan memberikan sebuah skenario kehidupan yang sepertinya mirip lagi-lagi dengan kamu, dengan kita gitu ya. Dan saya akan langsung mengajak kamu bermain. Gimana seandainya kalau skenario itu terjadi dalam hidup kita? Pakai permainan ini dengan cara seperti apa? Nah ini nih, begini caranya. Anggap aja, ceritanya, diri kita ini lagi pengen menguruskan badan. Wah, ini paling sering cewek-cewek nih. Ini dengerin nih para cewek-cewek ya. Nanti abis ini skenarionya macem-macem lagi nih. Buat cowok juga ada. Ini menarik. Anggap aja sekarang skenario pertamanya seorang perempuan yang pengen badannya bagus. Waduh, mantep nih. Tapi diiringi dengan sesuatu hal yang namanya mengeluh terus-menerus. Misalnya gini, pengen turun berat badan Mas, tapi abis turun sih 1 kilo naik ke 3 kilo. Atau kebalik, Mas saya ini badannya kurus banget pengen gemuk. Naik sih Mas 0,5 kilo, abis itu turun lagi 2 kilo, stres. Pernah gak seperti itu? Nah, kalau seperti itu, sekarang coba deh, kamu langsung praktekkan sebuah kata emas yang membuat diri kita sekejap mata langsung sadar untuk menjadi sukses. Ada Mas, ada. Kata itu adalah sebuah kata emas yang bernama ya terus kenapa, woi. Abis itu kamu taruh telapak tangan kamu di depan mata, sedekat-dekatnya. Bingung ya? Oke, kita praktekin. Sekarang saya ingin langsung kamu praktekin ya. Sekarang pikirkan satu hal yang membuat kamu jadi jengkel dalam hidup. Misalnya ya maaf nih ya, pekerjaan yang bikin stres, tugas kuliah yang bikin stres, atau mungkin keinginan yang pengen kamu capai gitu, tapi kok nggak tercapai-capai terus, udah berusaha. Nah, pikirin hal apapun yang membuat kita jengkel, yang membuat kamu sebagai sahabat saya jengkel. Pikirin. Sudah? Nah, pikirkan itu dalam-dalam, terus coba menggunakan suara ya. Suaranya harus terdengar telingamu sendiri. Coba kamu perkatakan dengan sebuah suara yang lantang, kalimatnya gini.
Pikirkan hal yang membuat kamu jadi ngerasa jengkel, pikirin sampai rasa keselnya udah mau keluar, udah. Terus kamu katakan begini, hey, ini memang belum tercapai. Emang belum sempurna. Ya terus kenapa woi? Terus kamu angkat telapak tangan kanan kamu deketin ke mata kamu sedekat-dekatnya sampai burem kan? Nah, udah burem, terus mundurin lagi tuh telapak tangan. Majuin lagi sampai burem, mundurin lagi. Kemudian kamu tepok pipi kamu. Sadar, woi, sadar. Sadar, hidup butuh proses. Coba. Sekarang sampai sini aja. Udah sadar belum? Kenapa saya suruh kamu melakukan ini? Kenapa saya suruh kamu melakukan hal yang mohon maaf saya sadar ini agak konyol? Kenapa? Karena segini mudahnya loh kamu ini diatur sama orang lain. Kenapa dari tadi kamu nurut sama saya? Kenapa dari tadi kamu nurut saya suruh melakukan hal yang sebenarnya dalam hati kamu juga ngerasa nih aneh nih? Kok nurut sih? Sadar nggak? Ini juga yang kita lakukan sama orang lain. Kenapa hidup kita sering dikendalikan oleh orang lain padahal dalam lubuk hati terdalam kita tahu itu konyol. Kita tahu itu salah. Tapi kenapa kita ikutin? Karena jawabannya adalah kita tidak percaya dengan diri kita sendiri. Sama seperti kita barusan. Kenapa sih? Nah sekarang mendadak kamu senyum-senyum sendiri. Sadar ya bahwa ada yang aneh ya. Sebenarnya gak ada permainan apa-apa hari ini. Saya cuma ingin ngetes apakah betul kamu termasuk ke dalam orang-orang yang gampang dipengaruhi orang lain. Ternyata betul ya. Ternyata benar ya. Saya ingin kita tuh sama-sama sadar. Saya ingin kamu sadar. Ini loh. Ini bukti bahwa selama ini dalam hidup kamu lebih gampang dikendalikan orang lain tanpa mau berpikir ini sebenarnya salah apa enggak sih? Gitu. Berapa banyak orang-orang yang nyakitin dalam hidup kita belakangan ini? Semakin banyak atau semakin sedikit? Kalau semakin sedikit, alhamdulillah, puji Tuhan saya bersyukur sama kamu. Tapi kalau makin banyak, sadar nggak? Masalahnya sama seperti hari ini. Di mana kamu sebagai sahabat saya gampang dikendalikan orang lain. Padahal hati kamu sudah tahu, ini konyol, ini salah, ini ngaco. Nah sekarang coba kita renungkan bersama-sama. Mas, kalau begitu, emang cara yang benar untuk meraih apa yang kita mau, untuk meraih sebuah perasaan damai ketika saya jengkel, itu cara yang benar mas, itu bagaimana? Cara yang benar itu simple, sederhana. Tahu gak gimana? Caranya adalah ikuti apa yang hati kamu mau. Kita tuh selama ini lupa istirahat lagi. Ibarat kata kita naik sepeda udah ngos-ngosan nih. Ibarat kata nih sepeda kehidupan gitu ya, kita pengen mencapai puncak, kita ngos-ngosan digenjot gitu. Kita lupa bahwa kita manusia biasa, butuh istirahat dulu sebentar, butuh rehat dulu sejenak. Gak bisa semuanya pengen ngotot gitu. Yang membuat kita gampang dikendalikan orang apa? Satu hal, karena kita ngotot, karena kita lelah batinnya. Siapa yang bikin lelah? Bukan orang lain. Bukan orang yang nyakitin kita loh. Yang bikin kita lelah adalah siapa? Betul, diri kita sendiri. Sadar nggak? Sadar tidak? Kenapa kita bisa lelah? Karena kita lupa untuk mendengarkan diri kita nih maunya apa sih? Istirahat dulu lagi. Kita boleh punya masalah, mohon maaf ceritanya masalah rumah tangga yang besar. Oke, saya doakan masalah rumah tangga kamu cepat beres. Tapi kenapa nggak kita rehat sejenak sih? Sambil kita menyelesaikan perkara, coba duduk dulu tenang. Pikirin apa yang saat ini kamu mau, lakukanlah. Bikin diri kamu happy dulu gitu loh. Saya tahu diri kamu punya masalah hutang piutang gede. Oke. Saya doakan semoga hutang piutang kamu cepat lunas semudah-mudahnya, secepat-cepatnya, sebaik-baiknya. Amin. Tapi kenapa nggak rehat dulu sih sejenak? Duduk dulu, istirahat dulu. Pikirin apa yang kita bener-bener mau, yang bikin kita happy untuk saat ini aja. Lakukanlah itu gitu. Itu loh yang membuat kita jadi nggak capek lagi. Itu yang membuat kita jadi
Nggak lelah lagi nih batin ngadepin tekanan hidup. Tekanan hidup itu sebenarnya jadi tambah bikin capek, bukan karena makin besar, tapi karena kitanya lupa untuk istirahat sejenak. Itu pola pikir yang selalu saya jaga, yang alhamdulillah membuat saya tetap waras. Manusia zaman sekarang semakin kehilangan kewarasannya. Kenapa? Karena mereka ngotot untuk mencapai tujuan. Betul apa tidak? Kenapa banyak orang terpengaruh dengan orang lain? Karena mereka ngotot, pengen cepet, pengen ini, pengen itu. Atau terlalu percaya sama orang. Kenapa terlalu percaya sama orang? Karena dia tidak percaya dengan dirinya sendiri, betul? Mas, saya itu punya kekurangan, Mas. Apa? Saya gampang percaya sama orang. Kenapa ya? Gampang jawabannya. Karena kamu tidak percaya kan dengan dirimu sendiri, benar nggak? Betul tidak? Ya iya toh. Kok bisa nggak percaya dengan diri sendiri? Kenapa? Karena selama ini kita lebih banyak salahnya gitu ya. Lebih banyak gagalnya gitu. Benar nggak? Bukan. Salahnya kita, gagalnya kita karena kita sendiri lupa untuk istirahat sejenak, ngotot terus. Saya pokoknya Mas, saya harus bisa langsung begini. Oke, saya apresiasi usaha kamu, betul. Tapi ingat, semua butuh istirahat dulu. Istirahat itu bukan tidur ya. Bukan males-malesan ya. Istirahat itu sekedar bertanya ke hati kita, wahai hatiku saat ini apa yang bisa kulakukan untuk membahagiakanmu sejenak. Tuh. Coba. Sekarang saya pengen kamu nanya sekarang. Ayo. Ya, ini beneran nih. Kita bukan bercanda lagi. Ini bukan nyebakan lagi. Bukan, tenang aja. Saya ingin kamu bertanya ke diri kamu sendiri. Tanyakan dengan suara lantang. Ayo. Wahai hatiku, apa yang kali ini harus aku lakukan untuk membuatmu bahagia walau sejenak? Coba tanyain gitu, dites. Coba dites, ayo. Saya ulangi lagi ya, nih kali ini dipraktekin nih, jangan bengong dong. Kok bengong sih? Jangan bengong, ayo praktek. Ayo ya, saya bisa tahu nih. Ayo praktekin dengan suara lantang nih, ayo. Wahai hatiku, saat ini apa yang bisa kulakukan untuk membuat dirimu bahagia walau sejenak? Coba. Langsung keluar enggak? Langsung keluar enggak itu bayangan di kepala? Oh, saya mau ini. Oh, saya mau itu. Nah, itu tuh. Itu tuh, perasaan itu diturutin. Jangan diabaikan. Selama ini kita mengabaikan terus. Lakukanlah hal apapun yang bikin kamu bahagia. Selama itu halal dan tidak melanggar hukum negara, lakukanlah. Itu loh maksudnya. Ya. Ingat deh. Percaya sama saya. Ketika diri kamu rajin untuk rehat sejenak dan membahagiakan dirimu sendiri, lihat. Anehnya, semua lebih gampang tercapai dalam hidup kamu seizin Tuhan. Tuhan itu tidak pernah mengharapkan umatnya jadi umat yang ngotot. Tuhan itu mengharapkan umatnya itu damai. Damai dengan menjadi orang yang percaya bahwa rezeki sudah diatur olehnya. Bukan berarti kita harus malas dan tidur-tiduran, bukan. Tapi kita harus ingat bahwa setiap segala usaha butuh istirahat sejenak. Dan cara istirahat yang paling benar itu bukan dengan tidur, tapi dengan membahagiakan dirimu walau sejenak. Ingat ya, tadi kamu di bagian depan udah kena jebakan saya. Itu sebagai bukti bahwa ada yang salah dengan dirimu. Obati dengan video ini. Sadarkan betapa dagingnya video ini buat hidup kamu. Betul? Lakukan ya, dan rasakan perbedaannya. Kamu suka banget dengan video ini? Supaya video ini tersebar, silakan klik tombol jempol ke atasnya atau tombol suka, tombol like-nya sekarang. Biarkan orang-orang mengetahui video ini dan dirimu mendapatkan pahala karena menyebarkannya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving.
Bye-bye.